Saudara-saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini masih dalam seri Panca Indera Rohani, tetapi hari ini kita bahas tentang pengecapan rohani atau spiritual taste, saudara-saudari. Dan langsung aja, menarik saudara-saudari bahwa spiritual taste ini, Panca Indera Rohani ini adalah sesuatu yang unik dari 5 panca indera. Ya, kalau kita paralelkan ataupun gambarkan dengan panca indera jasmani kita, maka ada keunikan, saudari, ya. Apa itu keunikannya? Keunikannya pertama begini, bahwa dari 5 panca indera, keempat yang lainnya, dari itu mata, telinga untuk mendengar, untuk peraba, kulit itu untuk meraba, dan juga untuk mencium, semua itu Anda nggak bisa milih. Apa yang ada di depan Anda terlihat, Anda langsung lihat. Apa yang terdengar, Anda langsung dengar. Apa yang juga menyentuh, itu langsung angin atau apa itu langsung menyentuh kita. Demikian juga cium, sesuatu yang ada keharuman, kebau atau harum, itu langsung kita nggak bisa pilih. Tetapi untuk panca indera pengecapan ini, maka Anda bisa pilih. Kenapa? Karena kalau lihat panca indera jasmani, maka itu ada di mulut, saudari, ya. Maka Anda harus masukkan ke mulut dan Anda harus yakin itu aman, ya. Jadi panca ini harus kita yakin aman. Jadi kita tidak akan mau memasukkan, ya, mencicipi sesuatu jika kita nggak yakin itu aman. Maaf saudara. Ya, jadi kalau kita tahu itu beracun, kita nggak mau untuk mencicipi, untuk kita kecap, gitu saudari. Ya, oleh sebab itulah harus ada unsur trust, percaya. Artinya apa? Anda percaya apa yang Anda cicipin itu tidak berbahaya, tetapi justru yang bermanfaat. Nah, jadi itulah sebabnya mengapa ketika Adam dan Hawa mencicipi pohon pengetahuan baik dan yang jahat atas saran si iblis, si ular tua, maka sesungguhnya Adam sedang memilih untuk menaruh percaya pada si iblis. Inilah yang menjadi masalah, saudara. Di dalam firman Tuhan juga ayat yang terkenal tentang pengecapan ini juga dalam Mazmur 34 ayat 9, kalau bahasa Inggris ayat 8, saudara, ya. Itu dikatakan, saya pakai bahasa Inggrisnya, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him." Jadi Anda ngelihat pengecapan itu erat kaitannya dengan percaya. Anda percaya bahwa itu baik, baru Anda kecap, saudari, ya. Dan kemudian dalam pengecapan ini uniknya adalah pengecapan ini mampu discern, membedakan, saudara, keadaan yang sesungguhnya. Ya. Jadi justrulah di sini maksudnya apa? Kalau kita ngelihat secara fisikal gini, saudara. Ketika Anda ngelihat makanan itu kelihatannya enak, menggiurkan, waduh enak sekali. Tetapi yang menentukan itu enak sekali pada akhirnya adalah ketika Anda kecap. Makanan terlihat enak, bagus, belum tentu itu enak bagus kecuali ketika Anda kecap dan Anda merasakan. Jadi, pengecapan inilah yang memiliki menentukan keadaan sesungguhnya, dia yang membedakan. Dan ini juga kalau dalam rohani, discern of spirit, karunia membedakan roh ini ada di dalam panca indera pengecapan rohani, saudari. Semakin pengecapan rohani kita kuat, semakin aktif, maka kita semakin dapat membedakan mana yang sesungguhnya yang benar, saudari, mana sesungguhnya yang truth, yang kebenaran itu, ya. Nah, Hindu juga dalam Ayub juga menyatakan berkali-kali, ada 3 kali, tetapi kita pakai ini aja, Ayub 6 ayat 30, dikatakan, apakah langit-langitku, langit-langit lidah, saudari, tidak dapat membeda-bedakan bencana. Jadi, ya, dengan kata lain dia mau katakan bahwa indera pengecapan rohani inilah yang dapat membedakan itu bahaya atau tidak, bencana atau tidak, ya. Dan lain daripada pengecapan ini adalah panca indera pengecapan ini adalah begini, saudara. Ketika Anda makan, Anda kunyah, maka saudara-saudari yang sesungguhnya semakin dikunyah, nutrisinya semakin diserap. Jadi inilah satu-satunya panca indera yang ketika Anda terus kunyah, pakai, ya, kecap terus, maka nutrisi semakin diserap. Bahkan sesungguhnya manfaat makanan semakin besar saat nutrisinya diserap. Makanan kadang-kadang kita hanya melihat makanan itu banyaknya, enaknya, tetapi justru kita juga cara kita memprosesnya itu penting. Ketika semakin dikunyah, semakin nutrisi makin bisa kita semakin kita bisa ambil semua nutrisinya. Jadi Anda bisa ngelihat, ya,
Ketika kita kunyah firman, kita merenungkan firman, terus merenungkan, maka kita akan mendapatkan kandungan nutrisi yang dikandung oleh firman itu. Dan akan memberi kita kekuatan, saudara-saudari. Ya, saudara. Amin. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan indera rohani ini. Kita masuk agak berbeda, kita masuk dulu dari kejatuhan. Ya, supaya kenapa nanti Anda akan lihat. Kejatuhan dimulai di kejatuhan manusia awalnya dimulai dalam Kejadian 3 ayat 6, saudari. Ya, Kejadian 3 ayat 6 di situ dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga pada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Kejatuhan pertama berhubungan dengan pengecapan, saudara-saudari, ya. Tetapi pengecapan nggak berdiri sendiri. Mata melihat, menarik, lalu kelihatan sedap, lalu mau tentukan ini benar nggak nih, gitu, saudara. Itulah ya pengecapan yang harusnya menentukan akhirnya. Tetapi pada akhirnya mereka menemukan bahwa justru itu berbahaya, tapi sudah terlambat, saudara-saudari. Nah, kita akan melihat nanti perbandingannya. Setelah kejatuhan dosa ini, kita akan bandingkan awal dari pengecapan rohani sebenarnya kapan. Saudara-saudari, kita ngelihat yuk dari runutan kronologinya. Ketika Allah menciptakan, ya, Allah sebagai kreator pencipta itu, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai manusia diciptakan, saudara, ada momen-momen Allah mengatakan bahwa Allah melihat semua itu baik. Dalam Kejadian 1 ayat 10, Kejadian 1 ayat 12, Kejadian 1 ayat 17-18, saudara. Ketika Allah menciptakan darat dan laut, ketika Allah menumbuhkan tunas-tunas muda, menciptakan tumbuh-tumbuhan biji segala pohon yang berbuah berbiji, lalu dia katakan Allah melihat semua baik. Ketika dia menciptakan cakrawala menerangi bumi, ya, matahari, bulan, segala, lalu Allah melihat semuanya baik, saudara. Anda melihat, Anda perhatikan, Allah yang melihat, tetapi ketika kejatuhan dimulai ketika manusia yang melihat. Tuhan melihat apa yang baik itu berdasarkan karyanya. Ya, sesudah dia menciptakan, membuat karya, baru dia bilang itu semua baik, ya. Bahkan Anda ngelihat pada akhirnya ketika Allah, Kejadian 1:21, dia menciptakan binatang-binatang, dia lihat semua baik, tetapi hari ke-6 setelah dia menciptakan manusia, dia ngelihat segala yang dijadikan, jadi segala yang dia ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 itu, baru dia katakan sungguh amat baik. Maknanya apa? Yuk kita ngelihat satu persatu. Pertama adalah Allah, ya, pengecapan rohani dimulai ketika melihat menurut yang dilihat Allah. Jadi, kalau kejatuhan dimulai ketika manusia itu yang diwakili oleh perempuan melihat. Tetapi pengecapan rohani, Tuhan khususkan untuk mengecap kebaikannya, itu mulai melihat menurut apa yang dilihat Allah. Hari-hari ini banyak sekali kita mau menurut apa yang kita lihat, sehingga nggak memikirkan, nggak mencari tahu apa yang dilihat Allah, saudari. Terus kemudian, karena Anda lihat ya, Allah melihat itu baik setelah Allah menciptakan, bukannya yang lain, tapi setelah menciptakan. Jadi setelah Allah penciptaan itu karya Tuhan. Jadi berdasarkan karya Allah, saudari, bukannya yang lain. Kita mengecap sesuatu, tujuan pengecapan rohani adalah kecaplah betapa baiknya kebaikan Tuhan ini. Itu berdasarkan apa yang dilihat Allah, apa yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Lalu berdasarkan karya Allah. Lalu cakupannya, saudara-saudari, bahkan Anda ngelihat, cakupannya bukan hanya kayak tadi, Adam dan Hawa hanya melihat pohon itu, sempit sekali, itu aja. Fokus itu doang. Tetapi Allah melihat pada rancangan tujuannya. Ketika Allah menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, semua punya tujuannya, maka dia bilang baik. Dan pada hari ke-6 setelah semua jadi sesuai dengan tujuannya, dia bilang sungguh amat baik. Jadi pengecapan rohani mulai berfungsi ketika kita melihat seluruh tujuan Allah, bukan sebagian. Dari kehidupan kita, kadang-kadang kita melihat hanya satu momen dalam kehidupan kita yang sulit, sehingga kita kadang, Tuhan bagaimana, katanya Tuhan baik. Saudara, tunggu sampai Tuhan selesai pada tujuannya, menyatakan tujuannya semua, saudara-saudari, maka Anda akan melihat sungguh Tuhan itu sangat baik. Bukan hanya baik, sungguh sangat baik. Amin, ya. Lalu kemudian, ya pastilah melihat tujuan Tuhan.
Karena Tuhan punya tujuan dalam segala sesuatu menciptakan. Coba kita bandingkan deh, saudara. Kita bandingkan dengan waktu kejatuhan. Kan tadi menurut apa yang dilihat manusia. Lalu manusia itu, saudara, dia ngelihat, menarik hati. Jadi berdasarkan ketertarikannya aja, kelihatannya sedap. Jadi hanya berdasarkan kelihatan doang. Ya. Nah, saudara, kadang racun pun kelihatan sedap. Kadang yang menyesatkan pun kelihatan baik. Lalu kemudian manusia itu hanya melihat pohon itu aja, buah pohon itu. Hanya melihat yang sedikit, yang parsial. Kadang-kadang kita pun juga sama, kita hanya melihat bagian kehidupan kita yang sulit, dan itu aja kalau kita mendeduksikan bahwa ini loh Allah kayak begini loh, dia nggak terlalu maha kuasa, dia nggak terlalu peduli. Padahal kita hanya ngelihat bagian kecil. Kita harus melihat pada seluruh tujuan Allah, baru kita katakan, dan baru kita akan mendapatkan Tuhan itu maha kuasa, tidak ada rencananya yang gagal. Ayub begitu, saudara-saudari. Ayub 42 katakan ketika sesaat sebelum Ayub dipulihkan, saudara-saudari, dia mengatakan, aku tahu Allah itu maha kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi dia, dan tidak ada rencananya, tujuan yang gagal. Ayub mulai ngerti Allah melakukan sesuatu punya tujuan. Jangan ngelihat hanya sesaat kehidupan Ayub setengah mati menderita. Dan pada akhirnya Ayub melihat bahwa tujuan Allah, dan akhirnya dia katakan Allah itu baik. Amin, saudara-saudari. Ya. Lalu pada akhirnya kejatuhan itu selalu melihat keinginan. Selalu jadi dia, perempuan itu melihat, ya, sedap kelihatannya buat mereka, apa buat dia, menarik hati dia, saudara. Jadi keinginan manusia aja. Nah, ini dia yang terjadi dengan ketika kita berfokus pada cara daripada manusia yang membuat kita jatuh ini. Nah, sedangkan saudara, pengecapan rohani untuk melihat kebaikan Tuhan, ini prinsipnya beda. Allah menyediakan dahulu. Allah ciptain tuh semua, baru dia suruh manusia, dia ciptakan manusia. Nih, kecap ini, nikmati ini, segala yang ciptaan dia yang baik, saudara. Akhirnya menciptakan rasa syukur. Jadi Allah sediain dulu, saudari. Anda nggak tentuin dulu, ini yang baik kalau Anda usahakan. Kalau dunia, iya. Manusia tentukan dulu apa yang baik, lalu dia kejar. Hasilnya adalah tidak pernah puas. Benar nggak? Dan kadang yang dikejar menurut dunia, apa yang baik menurut dunia, saudara-saudari, adalah ya ini standar-standar dunia, beberapa doang. Kekayaan, materi, penampilan, prestis, gengsi. Dan ketika kita punya pada sesuatu kekayaan tertentu, akhirnya kita nggak pernah puas, mau lagi. Karena kita bilang standarnya nggak gini sekarang, standarnya meningkat. Kita udah naik standar, ditingkatin lagi, nggak pernah puas, saudari. Ya, dan kadang akhirnya membuat kita jatuh tentunya gitu, nggak bisa menikmati apa yang baik dari Tuhan. Akhirnya kita hidup nggak bisa nikmati. Ya, juga penampilan, kadang penampilan nggak selalu. Tetapi sekarang media-media sosial sekarang menunjukkan penampilan itu segala-galanya. Ya. Dan saya dengar beberapa orang mengatakan bahwa sekali kita operasi plastik untuk kecantikan, ketika itu jadi baik, maka kelihatan jadi tambah baik, maka kita akan ketagihan, gitu, ya. Nah itu dia, jadi nggak pernah puas artinya. Juga selalu apa yang ditentukan manusia yang kelihatannya baik itu, firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2, itu adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, saudara, ya. Dan itu sedang turun. Anda nggak akan pernah puas, nggak pernah akan bisa memuaskan kita. Kita sedang berjalan di dalam kejatuhan, saudara. Ini ya. Nah, sekarang apa sih yang Allah mau kita kecap, saudari? Apa yang Dia sudah sediakan? Ya kan, tadi kan prinsip dari pengecapan rohani, mengecap segala yang baik adalah Allah sediain dulu. Dia ciptain semuanya baik. Lalu manusia yang terakhir, Dia ciptain supaya manusia bisa mengecap itu yang baik dari Allah. Nah, apa aja? Apa kok binatang, hewan, tumbuhan? Bukan, saudari. Ya, yuk kita ngelihat. Satu, bahwa Anda tahu bahwa kita itu masterpiece. Kita diciptakan masterpiece. Masterpiece artinya begini, kita itu buatan seni yang tinggi. Nah, suatu karya seni, ya, saudara, karya seni itu menunjukkan pribadi penciptanya ataupun karakternya. Ya. Ketika lukisan penuh dengan goresan yang keceria, kita ngelihat, oh ini pelukisnya adalah memiliki karakter pribadi yang ceria. Tapi kalau pelukisnya penuh dengan kesedihan, gambaran-gambaran kesedihan, kita lihat, oh ini pribadinya nih melankolis.
Gitu, saudara. Jadi karya penciptaan, Tuhan memperlihatkan pribadi Tuhan. Jadi Tuhan, ketika Tuhan menciptakan, Anda mulai melihat pribadi Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan luar biasa. Dia menciptakan tertib, teratur, indah, baik, dan juga di dalam segala sesuatu keserasian, keharmonisan. Jadi Allah kita ini Allah yang tertib, Allah yang baik, Allah yang membuat maintenance kehidupan harmonis, saudara-saudari. Dan itulah, jadi dengan kata lain, lewat penciptaannya, lewat karya Tuhan, kita bisa melihat pribadi Allah. Jadi dengan kata lain, yang Tuhan mau kita nikmati adalah pribadinya, pribadi Allah. Lalu apa lagi yang kita bisa nikmati? Saudara, dalam firman Tuhan Yohanes 1 yang paralel dengan kitab Kejadian, saudari, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Dan kita tahu ketika Allah menciptakan, dia berfirman. Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Ketika dia menciptakan manusia pun, orang bilang, oh manusia diciptakan enggak tanpa berfirman. Enggak, dia mula-mula dia katakan, marilah kita. Dia berfirman, marilah kita. Ya, menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Gitu. Dia berfirman dulu, baru diambil langkah. Ya. Jadi Tuhan berfirman, pada mulanya itu firman dalam penciptaan. Jadi dengan kata lain, yang kedua yang Allah mau kita nikmati adalah firman Allah, saudara-saudari. Dan prinsipnya sama, semakin kita kecap, kita akan semakin menyerap nutrisi-nutrisi, semakin kita akan dikuatkan, bermanfaat, saudara. Pribadi Allah juga. Pribadi Allah itu semakin kita ngelihat, wow, karya Tuhan dalam hidup kita, keselamatan, luar biasa, dan kita akan tahu luar biasa, bikin tenang, bikin kita bisa bersyukur, saudari. Ya. Lalu kemudian di dalam kelanjutan tadi Yohanes 1 ayat 1, kemudian Yohanes 1 ayat 2, saudara-saudari ya, dalam firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 2 dikatakan bahwa, lihat di sini, Ia itu siapa? Putra Allah, Yesus, saudari ya. Ia ataupun Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya dalam Kejadian, saudari, dia bersama-sama dengan Allah. Nah, sebenarnya ini juga ada paralelnya dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mula ya, kata pada mulanya itu Bereshit dalam bahasa Ibrani-nya, saudara. Dan bahasa Ibrani kan tulisannya piktograf, saudara. Piktografnya itu kalau dijabarkan Bereshit pada mulanya gitu, saudara-saudari, itu menggambarkan tentang Yesus, anak Allah turun ke dunia, mati di salib, ya, menebus, ya, membenarkan manusia. Itu Bereshit, saudara, ya. Tapi kita nggak menjelaskan di sini, makanya saya ambil Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya sudah ada. Iya. Jadi apa yang kita bisa nikmati adalah sesuatu yang pada mulanya Tuhan sudah tetapkan, yaitu ada di kitab Kejadian, yaitu anak Allah, Yesus. Makanya ketika kita terima perjamuan kudus, itu kita sedang menikmati Yesus, saudari. Dan ketika kita menerima dengan benar, maka itu kita akan menyedot nutrisi-nutrisi. Artinya begini, manfaat yang benar-benar dari perjamuan kudus itu. Banyak lagi tentang anak Allah. Nanti kita akan bahas, saudara, tapi bukan saat ini. Ya. Kemudian saudara, dikatakan di sini, saya ada salah. Ini Yohanes 1 ayat 4, bukan 2, salah. Ya. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, kita diciptakan di dalam Kristus, di dalam Yesus, saudara. Dikatakan dalam dia ada hidup. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia hembuskan, ya, ada hidup. Yesus di situ sudah ada, dan di situ itu adalah terang. Yang mau disampaikan di sini adalah begini, saudara. Apa yang Tuhan mau kita nikmati adalah hidup itu sendiri, yang adalah terang. Banyak orang percaya mereka nggak bisa menikmati hidupnya karena mereka tidak melihat lewat terang. Saudara, begini, Anda disuruh menikmati hidup, artinya Anda disuruh menikmati hidup di dalam terang, karena hidup di dalam Tuhan itu adalah terang, saudara, ya. Anda menikmati hidup dalam terang. Artinya apa? Anda harus bersyukur Anda bisa menikmati kehidupan kita di dalam terang, bukan dalam kegelapan. Ketika Anda hidup dalam terang, maka kegelapan tidak bisa menguasai. Hidup dalam terang adalah hidup yang mengikuti tuntunan, pimpinan, dan ketetapan-ketetapan Allah. Semakin kita hidup dengan itu, kita akan semakin bisa menikmati, saudari. Amin. Jadi,
Yuk, Tuhan memberikan Anda hidup bukan untuk membuat Anda menderita, tetapi membuat Anda bisa nikmati, bisa kecap. Walaupun mungkin gak langsung. Sama ketika Anda mengecap, Anda kunyah, semakin lama Anda kunyah, nutrisinya semakin Anda dan saya bisa serap, saudari. Ya, hidup kita juga kadang mungkin gak mudah, tetapi Anda terus kunyah. Berjalan terus dengan cara Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, hidup di dalam terang, maka Anda akan bisa menikmati pada akhirnya. Amin. Saudari, hari ini kita cukupi itu dulu. Jadi minggu depan kita akan bahas bagaimana mengecap pribadi Allah, firman Allah, anak Allah, hidup dalam terang itu. Ya, Anda renungkan, mulai sekarang Anda bisa mempraktekkannya. Hidup ini adalah kita untuk menikmati pribadi Allah, bukan menikmati masalah. Ya, dan saudara, firman Allah juga, anak Allah juga hidup dalam terang juga, saudara. Renungkan, minta tuntunan Roh Kudus, lakukan. Amin. Kita lanjutkan minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.